Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih dan selalu memberi kita berbagai macam nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah mengijabah atau membalas amalan-amalan kita dengan melipat gandakannya. Selanjutnya, mari kita selalu kirimkan salam hormat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paripurna, jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus kepada kita seorang rasul yang sempurna nasabnya, sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, dan juga rupanya. Maka mencontoh beliau adalah salah satu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk kemudian bisa mengikuti jejak beliau hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagaimana biasa kita punya kegiatan rutin di mushola kita ini, yaitu kultum setelah atau ba'da zuhur. Sebagaimana kita perhatikan bersama bahwa di pekan pertama bulan puasa kita melihat terjadi banyak sekali perubahan. Masjid yang kemarin sebelum puasa satu saf atau sepi sekali, sekarang full, malah keluar ke samping tangga, ke samping masjid dan teras-teras masjid jamaahnya. Yang kemarin orang yang tidak pernah sholat sekarang mulai sholat. Yang sebelum puasa mereka masih bolong sholatnya, sekarang alhamdulillah mereka usahakan untuk full sholatnya. Maka ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di bulan puasa dan harus kita syukuri perubahan tersebut. Dan semua orang, kita lihat semua orang beramal, jemaah sekalian. Semua orang berbondong-bondong untuk puasa, semua orang berbondong-bondong untuk sholat, untuk bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dengan mengamati kejadian tersebut, sangatlah rugi jika masih ada sebagian di antara kita yang tidak beramal atau tidak menggunakan waktu sebulan ini untuk mengumpulkan banyak bekal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Maka ketika kita atau salah satu di antara kita belum sholat di bulan puasa, maka kapan kita akan sholat? Karena pada saat ini orang semua sholat. Jika di antara kita masih ada yang belum mau bersedekah, yang belum mau membaca Al-Quran, maka kapan kita akan mau bersedekah dan membaca Al-Quran? Sedangkan semua orang sekarang berbondong-bondong untuk membaca Al-Quran dan bersedekah. Maka amatlah rugi orang-orang yang tidak menggunakan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ada satu tambahan sedikit. Ini yang selama ini kami perhatikan di beberapa masjid, dan juga mudah-mudahan tidak terjadi di masjid atau mushola kita ini. Ibadah yang paling banyak diminati atau yang paling dilakukan oleh orang adalah sholat, jemaah sekalian. Tetangga saya kemarin, saya belum pernah lihat dia pergi sholat, belum pernah lihat dia berwudu sekalipun. Tapi pada saat masuk bulan puasa,
anaknya dibangunkan. Ya saya tidak tahu apakah dia juga sholat atau enggak. Yang jelas ada banyak perubahan, dan saya ingin atau kami ingin menitik beratkan bahwa induk dari ibadah adalah sholat, jemaah sekalian. Maka ketika kita tidak memaksimalkan sholat kita, maka ya kita akan rugi. Kami melihat bahwa masih ada banyak jemaah kaum muslimin yang bermain-main, entah itu ketika sebelum sholat, pada saat sholat, atau setelah sholat. Contohnya adalah ketika sebelum sholat, harusnya kita di situ adalah saat yang paling menakutkan bagi kita untuk kemudian main-main, untuk tertawa, bercanda dan lain sebagainya. Namun kenyataannya adalah sebelum sholat masih ada antara kita yang main-main, yang masih sholat kiri kanan, yang masih mengganggu teman-teman di sampingnya, sehingga ya tidak ada ketakutan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Sedangkan pada saat itu adalah saat yang sakral sekali, saat dimana kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ketika kita tidak takut ketika mau sholat kepada Allah, apakah kita akan takut di luar sholat? Apakah kita akan takut di pasar, di rumah, di tempat kerja kita? Apakah kita akan menganggap Allah itu ada? Padahal di dalam sholat atau dalam kita ingin melakukan sholat, kita bahkan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat sholat masih ada juga yang main-main, masih ada juga yang ini terutama yang anak-anak kecil, atau ya ada juga yang tua-tua juga. Setelah sholat juga ada yang ganggu teman-temannya yang masbur misalnya. Ini adalah permainan yang sebetulnya hanya dilakukan oleh orang-orang dungu, jemaah sekalian. Orang-orang yang tidak tahu atau yang belum sempat mempelajari agamanya. Maka sudah sepatutnya kita, jemaah sekalian, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika salat maupun ketika beribadah atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena ada saya akan tutup dengan 3 rukun ibadah, jemaah sekalian. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin atau melakukan ibadah, pastikan bahwa kita melakukannya atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu? Tidak. Masih ada yang kedua. Kita melakukan ibadah harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan pengampunannya, mengharapkan diterimanya amal kita, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan belum cukup sampai situ, masih ada yang ketiga, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah 3 paket, 3 rukun dalam ibadah: cinta kepada Allah, kemudian penuh harap kepada Allah, dan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita dalam beribadah kita kombinasikan ketiga rukun ini, sehingga amal ibadah kita tidak sia-sia, atau sebaliknya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal baik kita. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan banyak perubahan, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.